Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini, kita akan membahas salah satu bangunan ruang, yaitu menentukan luas dan volume dari prisma. Menentukan luas dan volume dari prisma ini. Nah, bagaimana sih cara menentukan volume dan luas prisma ini? Sebelum kita masuk ke luas dan volume prisma, kita akan menentukan jenis-jenis prisma ini dulu ya. Jenis-jenis prisma. Jenis-jenis prisma biasanya tergantung kepada sisi alas atau sisi tutupnya ya. Jenis-jenis prisma disesuaikan dengan bentuk alas atau bentuk tutupnya. Ada kita kenal dengan istilah prisma segitiga karena bentuk sisi alasnya adalah segitiga. Ada segi empat karena prisma segi empat karena bentuk alasnya adalah segi empat. Nah, di sini kubus dan balok juga termasuk ke dalam prisma, cuma kubus dan balok dia mempunyai ciri khusus ya, ciri khusus di sini. Nah, ada kita kenal dengan istilah prisma segi 5 karena jumlah sisi alasnya, rusuk alasnya adalah segi 5 atau 5 rusuk ya, maka dia disebut dengan prisma segi 5. Ada prisma segi 6 karena bentuk sisi alasnya adalah segi 6, dan ada prisma segi N, segi 8, segi 12 dan seterusnya gitu, tergantung kepada jenis atau bentuk alasnya. Nah, sekarang kita masuk cara menentukan volume dan luas prisma. Pertama kita masuk ke volume prisma. Volume prisma ditentukan dengan luas alas dikali dengan tinggi prisma. Kalau bentuknya segitiga, kita harus mencari luas alasnya dengan luas segitiga. Kita ingat lagi luas bangun datar. Nah, kalau dia bentuknya segi 6, kita harus menghafal atau mencari luas segi 6. Jadi volume prisma itu adalah luas alas dikali dengan tinggi prisma. Nah, ini yang perlu kita ingat. Yang kedua adalah luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas, karena prisma itu ada tutup, ada alas ya, maka 2 dikali dengan luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Nah, atau bahasa lainnya adalah 2 kali luas alas ditambah jumlah sisi 3 dikali dengan tinggi. Nah, atau yang lebih gampangnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Inilah untuk menentukan luas permukaan prisma. Banyak rusuk pada prisma. Nah, tergantung nanti alasnya. Alasnya kalau bentuknya segitiga, maka N-nya adalah segitiga. Maka banyak rusuknya adalah 3 dikali N. Nah, N ini adalah bentuk dari rusuk alas, bentuk dari alasnya. Kalau dia segitiga, maka banyak rusuk sama dengan 3 dikali 3 gitu. Jika bentuknya segitiga, maka banyak rusuknya adalah 9. Kalau bentuknya segi 4, berarti N-nya sama dengan 4, berarti 3 kali 4 gitu. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, 3 kali 4 sama dengan 12. Tergantung N ini adalah jenis alasnya, gitu. Nah, begitu juga untuk menentukan banyak sisi, N ditambah dengan 2 banyak jenis alas ditambah dengan 2. Jika N-nya 3 atau segitiga, maka banyak sisinya adalah N ditambah 2, N ditambah 2. Nah, jika bentuknya segi 4, berarti 4 ditambah 2. Nah, kalau dia segitiga berarti 3 tambah 2. Banyak sisinya sama dengan 5. Kalau dia segi 4, N-nya sama dengan 4, berarti 4 ditambah dengan 2 sama dengan 6. Nanti banyak sisinya. Begitu juga dengan menentukan banyak titik sudut. Banyak titik sudut sama dengan N dikali 2.
Berarti kalau dia 3, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau dia berbentuk segi 4, berarti 4 dikali 2 sama dengan 8 gitu. Nah, tergantung kepada jenis atau banyak rusuk sisi alasnya. Nah, inilah cara menentukan luas permukaan, banyak rusuk dan banyak sisi, serta banyak titik sudut pada prisma. Nah, mari kita lihat contoh soal. Contoh soal yang berhubungan dengan volume dan luas prisma. Volume dan luas prisma, kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah prisma segitiga mempunyai ukuran alas 10, 18, dan 12. Berarti dia segitiga sembarang ya alasnya. Jika tinggi prisma tersebut adalah 20, tentukan volume dari prisma. Yang kedua, kita menentukan luas permukaan prisma. Kita jawab. Nah, kita ingat lagi volume prisma itu sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Karena dia segitiga sembarang, maka kita menentukan semi parameternya dulu. Semi parameter adalah keliling alas dibagi dengan 2 ya. Keliling alas dibagi dengan 2. Ini kita anggap A. Ini kita anggap B. Dan ini kita anggap C. Nah, keliling alas dibagi dengan 2. Berarti A ditambah B ditambah C dibagi dengan 2. Maka A sama dengan 10, B sama dengan 18, dan C sama dengan 12 cm. Dibagi dengan 2. Jadi 10 tambah 18 tambah 12, 40. 40 dibagi 2 sama dengan 20 cm. Jadi parameternya atau S-nya sama dengan 20 cm. Nah, sekarang kita akan menentukan luas alas. Untuk menentukan luas alas segitiga sembarang sama dengan luas sama dengan akar dari S dikurang A dikali dengan S dikurang B dikali dengan S dikurang C. Jadi luas alas dari prisma atau luas segitiga sembarang sama dengan S dalam kurung S dikurang A dikali dengan S dikurang B dikali dengan S dikurang C. Berarti S-nya 20, 10, berarti 20 dikurang 10 sama dengan 10, 20 dikurang 18 sama dengan 2. Nah, 20 dikurang 10 sama dengan 10, 20 dikurang 18 sama dengan 2, 20 dikurang dengan 12 sama dengan 8 ya. 20 berarti nilainya sama dengan akar dari 20 dikali 10 kali 2 dikali dengan 8. Jadi luas alas sama dengan 3200 cm pangkat 4. Kalau kita akarkan nilainya sama dengan 40 akar 2 cm kuadrat, atau nilainya setara dengan 96,5 cm kuadrat. Jadi ketemu luas alasnya adalah 96,5 cm kuadrat. Nah, setelah kita menemukan luas alas, kita menentukan tingginya. Menentukan tinggi. Jadi volume sama dengan luas alas 56,5 cm kuadrat dikali dengan tinggi prisma 20 cm. Jadi volume prisma adalah 1130 cm kuadrat. Nah, ini disebut dengan volume prisma. Maaf, 1130 cm pangkat 3. Jadi volume dari prisma adalah 1130 cm pangkat 3. Nah, inilah cara menentukan volume prisma. Kita ingat lagi kalau dia segitiga, luas segitiga itu biasanya setengah kali alas kali tinggi bagi 2 ya. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk menentukan segitiga sembarang dengan menggunakan rumus ini. Akar dari S dikurang A, S dikurang B, dan S dikurang C. Ini kalau segitiganya segitiga sembarang. Nah, inilah untuk menentukan volume prisma. Sekarang kita masuk ke luas permukaan dari prisma ini. Nah, luas permukaan prisma tadi apa? Oke, 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali
tinggi ya. Luas alasnya tadi kita menemukan 56,2, 2 dikali 56,5 cm kuadrat, ditambah dengan keliling alas. Keliling alas kita menemukan 10 tambah 18 tambah 12, 40 cm, tinggi prisma dikali dengan 20 cm. Jadi 56,5 dikali 2 nilainya sama dengan 113 cm kuadrat. 40 dikali 20 sama dengan 800. Jadi 113 cm kuadrat ditambah dengan 800 cm kuadrat. Maka luas permukaan prisma adalah 913 cm kuadrat. Nah, inilah cara menentukan luas permukaan prisma. Nah, inilah tutorial video kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.